Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Barni. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat, Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Apa yang ingin Ibu omongin? Begini Bu, saya punya sedikit cerita. Nah, jadi saya kan baru pindah ke sekolah saya yang baru. Sebelumnya saya mengajar di Madrasah Sanawiyah. Jadi sekolah yang saya yang baru ini tingkatan SMP gitu, Bu. Nah, pas saat saya masuk ke sekolah saya yang baru, saya ada agak sedikit kaget karena ada seorang siswa yang sebelumnya anak ini belajar dengan saya waktu di MTS itu gitu kan. Waktu di MTS yang si anak ini dia ketemunya di kelas 1 tingkat MTS gitu. Jadi pada saat ceritanya gini Bu, jadi pada saat belajar dengan saya, itu sebelumnya pelajaran matematika gitu. Lalu habis jam pelajaran matematika, masuk lagi ke jam saya seni budaya. Entah kenapa pada saat belajar dengan saya, tapi sebenarnya saya nggak tahu Bu, entah saat belajar dengan saya saja atau dengan mata pelajaran lain juga saya tidak tahu karena saya menemukan kondisi si anak ini waktu belajar dengan saya gitu. Jadi dia selalu merasa sakit perut sampai dibawa ke UKS karena sakit perut terus gitu. Jadi saya otomatis kan tidak konsentrasi dalam belajar. Nah, lalu saya lapor ke walasnya. Memang kata ibu walasnya, iya dia udah dari tadi sakitnya katanya kan. Dan bahkan sampai si anak ini dijemput oleh orang tuanya karena selalu sakit perut. Kata orang tuanya juga sudah dibawa ke dokter, katanya ada gejala usus buntu gitu, Bu. Ya, Tapi yang herannya kenapa selalu apa namanya di saat saya mau belajar itu sakit perut terus sehingga kondisi belajar di saat itu tidak terlaksana dan nilainya tidak ada satupun yang masuk dengan saya. Nah, yang membuat saya kaget di sini, Bu, pada saat saya pindah ke sekolah saya yang baru, nah dia ternyata juga sudah ada di sana di kelas 2 SMP. Kemarin kan ketemunya di kelas 1 MTS, ketemu ya. kelas 2 SMP. Dan tidak ada sedikit pun dari si anak menampakkan gejala yang saya alami di waktu dia di MTS dulu. Tidak sakit perutnya tidak ada, si anak dalam keadaan ceria, bisa bermain dan bergaul dengan teman-temannya. Cuman ada sedikit dampak negatifnya yaitu dia eh, apa ya seperti sekarang kayaknya dia yang menguasai kelasnya gitu Bu. Memang dia ketua kelas di sini cuman konotasinya agak ke arah negatif karena si anak ini kadang suka meribut, kadang-kadang ada kurang sopannya lah sedikit. Nah, kayak itulah mungkin kendala yang saya alami di sekolah saya yang baru sekarang, Bu. Iya, berarti dia memang berubah tapi ke arah negatif ya Bu ya? Iya, agak ke arah negatif gitu, Bu. Iya. Berubah. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Eh, saya punya harapan sebenarnya si anak ini saya rasa dia adalah anak yang pintar, Bu. Anak yang pintar, tetapi saya mulai bertanya-tanya ke dalam diri saya, kenapa ya si anak ini bisa jadi seperti ini? Nah, jadi saya ingin menggali sebenarnya apa yang terjadi dari si anak. Nah, jadi itu harapan saya dari pembicaraan kita hari ini, mengetahui ya bagaimana sebenarnya kondisi dari si anak gitu. Iya. Tadi Ibu bilang ada anak Ibu yang selalu sakit perut ketika jam pelajaran Ibu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Bu? Eh
Sudah Bu, cuman saya menelusuri baru sampai wali kelasnya yang di MTS, lalu apa yang terlihat oleh saya pada saat, di sekolah yang baru sekarang, saya mencurigai di sini si anak merasa tertekan di waktu dia belajar di madrasah dulu. Karena apa? Karena mungkin, dia menempati kelas yang, dominan di sana adalah anak-anak yang nakal. Dan kelas itu adalah kelas yang paling nakal dari seluruh sekolah gitu. Dan yang kedua, si anak ini saya merasa tertekan karena dia mungkin tidak bisa menguasai pelajarannya. Karena memang kita tahu di MTS itu kan pelajarannya banyak. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, itu bisa jadi juga ya, Bu, ya. Tapi menurut pengamatan Ibu Susi, kenapa dia tidak suka dengan pelajaran Ibu? Atau dia agak kurang bersemangat atau cari-cari alasan apa menurut Ibu? Um, Menurut saya mungkin karena apa ya? Karena kalau dikatakan tidak suka dengan pembelajaran saya, Bu, kalau saya tanyakan dengan guru wali kelasnya, bukan hanya di pembelajaran saya saja seperti itu, tapi mungkin imbasnya pas di saat pembelajaran saya, karena sebelumnya adalah matematika, mungkin dia terlalu berat, jadi pas di pembelajaran saya kena imbasnya gitu, Bu. Iya, iya, Bu. Eh, Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Susi inginkan dari anak didik Ibu ini? Eh, karena saya yakin si anak ini adalah anak yang pintar karena saya juga sudah beberapa kali masuk ke anak ke apa namanya sudah beberapa kali masuk ke dalam kelasnya dan saya berharapnya si anak ini bisa lebih maksimal apa namanya menggali potensi yang ada pada dirinya Bu gitu. Karena dia termasuk anak yang rajin. Mungkin hanya pengaruh lingkungan saja yang membuat dia seperti itu ya. Jadi kondisi yang idealnya saya pengen sih anak ini dia memang fokus untuk belajarnya dan meninggalkan mengurangi kegiatan-kegiatan yang membuatnya apa namanya yang ke arah yang salah gitu. Iya, iya, Bu. Kalau begitu, menurut cerita Ibu ini, kalau begitu apakah ada yang Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak ini? Mungkin dengan cara melakukan pendekatan pendekatan langsung mungkin face to face kepada si anak Bu, tapi dengan apa namanya tidak di depan dengan di ruangan tertentu kita Mhm. berbicara dari hati ke hati, kita berbicara empat mata, mungkin adakah kendala yang dialami si anak, karena saya yakin eh, pasti ada faktor tertentu yang membuat anak ini menjadi seperti sekarang gitu Bu. Karena kan memang sangat signifikan sekali karakternya dari yang dulu diam, ada kayak tertekan dan sekarang tidak ketemu lagi yang seperti itu gitu. Jadi mungkin itu yang harus saya lakukan untuk saat ini Bu. Iya. Apakah ada metode yang berhasil Ibu lakukan di kelas? Di kelas eh, karena apa namanya menurut saya ada Bu gitu. Karena di kelas itu saya mulai mencoba pendekatan diri kepada si anak, karena itulah saya mulai yakin ternyata si anak ini sebenarnya pintar gitu. Iya, iya, Bu. Eh, Jika kita ranking dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Susi berapa tingkat metode tersebut untuk menarik minat murid? Mungkin di angka 8 Bu. Oh iya, Hmm. berarti bagus ya Bu ya. Hmm. Menurut Ibu siapa yang bisa memantu metode ini agar semua yang Ibu inginkan bisa tercapai? Yang pertama otomatis kerjasama dengan orang tua itu yang paling utama Bu gitu. Karena kita tahu kan kalau kita ketemu dengan si anak itu hanya dari jam setengah 8 sampai dia pulang sekolah. Iya. Selebihnya bersama orang tua. Apalagi kami guru mata pelajaran ketemu si anak ini di dalam kelas hanya 2 jam pelajaran gitu. Terus dengan wali kelasnya, nah itu yang paling penting juga. Lalu mungkin guru BK dan jika memang rasanya dibutuhkan nanti akan sampai kepada
wakil kurikulum dan kepala sekolah. Mungkin itu dukungan yang mungkin akan membantu saya dalam mensukseskan apa yang saya rencanakan ini, Bu. Iya. Ya, Bu, karena anak ini lebih banyak di rumah juga ya, Bu, ya? Iya, heeh. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mencapai keberhasilan tersebut? Karena proses ini mungkin saya rasa membutuhkan waktu yang agak lama karena kita melakukan pendekatan dari hati ke hati tadi, Bu. Jadi memang tidak sangat cepat perubahannya yang akan terjadi. Saya rasa ini membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 6 bulan, bahkan Iya. mungkin sampai 1 tahun untuk melihat hasilnya. Iya, Bu. Kalau menurut Ibu, kapan rencana Ibu ini akan Ibu mulai? Saya kira mungkin dalam waktu dekat harus segera dimulai, Bu, karena ini sudah di pertengahan mid semester kan. Jadi Iya, takutnya nanti memang akan berpengaruh sekali kepada nilai hasil belajarnya. Jadi memang harus secepatnya dilaksanakan. iya. Menurut Ibu, apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Tentu saja, Bu, seluruh sivitas warga sekolah saya butuh sekali dukungannya, terutama untuk kepala sekolah gitu kan, Bu. Terus bukan hanya dukungan apa saja ya, bukan dukungan moral saja, tetapi istilahnya begini, Bu. Jika bisa seluruh warga sekolah itu lebih membantu, mungkin diajak diskusi, kita selesaikan bagaimana sebenarnya permasalahan gitu. Itu akan lebih baik sekali gitu. Iya, Bu. Eh, ya, Bu. Semoga rencana Ibu yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Satu pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang ini? Uh, saya merasa sangat lega dan merasa sangat senang sekali begitu, Bu. Karena sebelumnya memang terjadi kebuntuan di dalam pikiran saya dan bertanya-tanya sendiri, kenapa ya gitu, kok si anak ini bisa berubah sekali gitu. Jadi saya yang bertanya, tapi saya yang menjawab sendiri, cuman saya juga kebingungan menjawabnya itu seperti apa kan gitu, Bu. Jadi dengan bercerita dengan ibu seperti ini tanpa saya sadari saya menemukan solusi sendiri. Mungkin oh ternyata ini loh langkah-langkah yang mungkin bisa saya ambil gitu, Bu. Jadi ya merasa cukup senang lah dengan adanya uh, coaching bersama ibu ini gitu. Jadi saya menemukan apa ya yang akan saya lakukan gitu kan. Kan kita sama-sama tahu anak ini bermasalah. Nah, anak ini bermasalah, kita juga tahu anak ini memiliki potensi terhadap dirinya sendiri. Mungkin saja karena ada faktor sesuatu sehingga si anak ini mengakibatkan seperti ini gitu loh kan. Karena saya meyakini selama ini bahwa kadang-kadang faktor terbesar itu malah dari keluarga. Nah, Iya, bukan dari keluarganya itu sendiri. Contohnya si anak ini, Bu. Anak ini saya yakin mungkin bukan keinginan dia untuk masuk sekolah MTSN. iya, Kan bisa jadi dia sebenarnya masuknya ke SMP, tapi karena ketakutan orang tuanya di zaman sekarang, keadaan seperti sekarang, akhirnya orang tuanya memasukkan MTS dan dia tidak sanggup untuk sebenarnya untuk menjalani sekolah di sana mungkin karena beban pelajarannya terlalu banyak. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan kepada orang tuanya sehingga terjadilah stres terhadap dirinya sendiri nih yang mengakibatkan dia merasa mungkin sakit perut lah, mungkin inilah, mungkin itulah, tapi sebenarnya dia mhm, kan tertekan dirinya gitu, iya, tapi tidak bisa mengungkapkan. Apalagi di kelasnya itu ada yang lebih apa istilahnya lebih lebih berkuasa daripada dirinya gitu. Akhirnya sampai di sekolah yang baru dia melampiaskan apa yang tidak terjadi di sekolahnya yang sebelumnya. Sebelumnya dia jadi anak bawang, sekarang dia jadi ketua geng kan gitu. iya, iya, Makanya akhirnya saya senangnya itu bisa menemukan solusi dengan berbicara dengan ibu gitu. iya. Ya, Bu, saya senang juga mendengar cerita Ibu eee, dari tadi, sebab
saya juga bisa menambah pengalaman saya tentang masalah anak. Mudah-mudahan kita bisa bercerita-cerita lagi di lain waktu ya Bu ya. Sekian ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Erni untuk Iya, kesempatannya karena sudah mendengarkan saya bercerita. iya Bu. Sama-sama Bu. Baik, kita lanjut Bu Erni ya, langsung saja. Kita ini kurang sedikit sebenarnya tadi dari 1 menit dari apa dari 15, tapi kurang hanya beberapa detik saja. Tapi nggak masalah sih sebenarnya. Berarti kita gantian sekarang. Iya. Ini rekamannya dilanjut saja. Baik, kita mulai ya Bu Erni. Baik. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Susi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Kabarnya hari ini sehat Bu. Alhamdulillah. Ya saya juga senang sekali melihat senyum Ibu Erni hari ini gitu. Nah, Ibu, nah apa nih pada kesempatan hari ini yang akan bisa Ibu ceritakan gitu? Uh, jika Ibu tidak jika Ibu tidak sibuk, bolehlah kita berbincang-bincang sebentar ya Bu ya. Ya, silakan Bu. Nah, saya saya punya masalah Bu di kelas saya. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya bercerita kepada Ibu Susi, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Begini Bu, di kelas saya itu ada salah seorang anak yang suka jahil dan mengganggu teman lain. Anak itu termasuk anak hebat, Bu. Cuma terkadang suka sekali mengganggu temannya, apalagi kalau dia sudah selesai melaksanakan tugasnya. Dan ini sudah berulang kali, Bu. Saya sudah coba menegurnya, tapi anak ini selalu saja jahil. Tidak sama satu teman saja, tapi pada umumnya diganggu apabila tugasnya telah selesai, Bu. Baik, berarti terjadi sering, berarti usil ya Bu ya jatuhnya ya? Ya, Dia ya suka memang mengganggu teman yang lain, iya. Usil jadi berarti si anak ini. Nah, kira-kira apa harapan yang mungkin akan Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu? Begini Bu, harapan saya ya, saya ingin anak didik saya itu belajar dengan tenang. Jadi kita bisa mengarahkannya kemana, apa pelajaran yang kita berikan dia bisa mengerjakannya dengan baik. Jadi kalau seandainya sudah selesai pekerjaan yang satu kan bisa kita menambah tugas yang lain. Tapi anak-anak ini yang satu ini memang agak sulit Bu untuk membinanya gitu. Jadi kadang-kadang anak ini apalagi waktu temannya mengerjakan tugas diusilin juga ya, Bu? Iya. Oh, diusilin juga ya. Nah, kira-kira nih penyebab dari permasalahan ini apa ya, Bu? Saya sudah mencoba Bu mendekatinya. Saya sudah mendekati anak tersebut dan bertanya kepada anak tersebut, kenapa ya anak ibu suka mengganggu temannya lain, sedangkan kita sama-sama belajar nak. Tetapi dia menjawab, saya Bu, saya ingin bermain, saya ingin punya teman, dan saya ingin lebih diperhatikan. Jadi dia menjawab seperti itu Bu. Dan besoknya lagi dia berulang kali lagi mengganggu temannya dan saya pun bertanya lagi, tapi dia terus menjawab dengan jawaban yang sama. Terus berarti kalau seandainya di luar kegiatan belajar, Bu,
dia juga sering mengganggu teman-temannya? Iya, Bu. Misalnya di jam istirahat, anak ini masih tetap usil pada teman-temannya. Misalnya dia suka menyembunyikan peralatan temannya, misalnya rola, pensil, atau bahkan sepatu teman yang lain pun dia sembunyikan. Jadi terkadang teman-teman yang lain itu merasa kesal juga gitu. Iya. Berarti tidak hanya di kelas, di luar kelas juga diusilkan ya? Iya. Oh, berarti memang keinginannya nih harus sehari harus ada yang saya usilkan gitu ya. Nah, kira-kira Ibu berharapnya idealnya sih seperti apa, Bu, yang Ibu inginkan dari si anak ini? Eh, saya tentu mengharapkan anak ini bisa belajar dengan tenang, Bu, dan tidak lagi suka mengganggu teman-teman yang lain. Eh, dan kita berharap pelajaran yang kita berikan dari hari ke hari bisa berjalan dengan lancar begitu. Apakah sudah ada aksi yang Ibu lakukan gitu untuk mengatasi atau apa namanya ya kira-kira aksi apa mungkin yang bisa Ibu lakukan untuk hal ini? Sudah, Bu. Saya sudah memberikan perhatian lebih kepada anak ini. Dan memberikan metode pembelajaran sesuai dengan keinginan kita atau keadaan anak tersebut, seperti ice breaking yang kita berikan agar anak-anak ini aktif begitu. Dan memilih media belajar yang menarik sehingga anak ini lebih bersemangat dalam belajar begitu, Bu. Setelah Ibu lakukan hal itu, kira-kira berhasil nggak menurut Ibu, Bu? Uh, Melakukan ice breaking tadi gitu kan, ya. melakukan Hah? Oh, ada, Bu. Ada yang metode yang saya lakukan. Saya membuat ice breaking dengan pesan berantai, Bu. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan secara berantai. Secara otomatis siswa membaca teks yang saya sampaikan. Tetapi dilakukan dengan teknik game. Semua siswa terlihat aktif dan pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena setiap anak itu bergerak dan pembelajaran ini secara bermain karena ada gamenya gitu. Jadi anak-anak ini secara aktif. Jadi saya lihat pembelajarannya karena semua bergerak, jadi semua aktif. Jadi pembelajaran itu saya rasa sudah berjalan dengan baik. Berarti memang si anak ini cenderung kalau kita lihat dari gaya belajarnya arah kinestetik mungkin ya, Bu ya? Iya. Nah, dari metode yang sudah Ibu lakukan itu, yang sudah Ibu cobakan, apakah selain metode yang tadi ada enggak kira-kira rasanya yang mungkin metode lain yang mungkin akan Ibu terapkan? Hmm. Uh, dan saya ada cara keduanya, Bu. Saya mendatangi orang tua murid tersebut dan berbicara dengan orang tuanya tentang perkembangan anak ini di sekolah. Dan orang tuanya pun bersepakat akan memberikan perhatian lebih. Karena orang tuanya ini bercerita, Bu. Karena anak ini jarang bertemu dengan ayahnya, karena ayahnya ini sibuk bekerja di luar kota. Jadi ayahnya ini pulang 1 kali dalam seminggu. Jadi anak ini merasa kurang diperhatikan oleh ibunya karena ibunya ini juga sibuk dengan adik-adiknya, pekerjaan rumahnya. Jadi anak ini merasa kurang diperhatikan. Jadi apapun kebutuhan terkadang dia yang menyiapkan sendiri begitu. Jadi kalau mau kemana ya sendiri. Jadi orang tua ini sudah bersepakat, Bu, ya dia ingin memperhatikan lebih lah dari biasanya anak ini begitu. Berarti sudah ada kesepakatan dari orang tuanya Ibu. Memang Iya. mungkin kita lihat peran seorang ayahnya berarti kurang di sini ya Bu ya. Iya, Nah, kalau kurang peran orang tuanya karena dia sibuk bekerja, jadi pulangnya jarang begitu. Mungkin kalau di rumah nanti dia sibuk juga dengan aktivitas yang lain. iya, apalagi sudah ada adik, sudah punya adik-adik di bawah,
Mhm. otomatis, perhatian itu akan terbagi gitu. Iya. Ya, Bu. Eee, nah, gini, Bu, kalau misalnya kita buat ratingnya nih, Bu, kan Ibu sudah mencoba tadi metode yang ingin Ibu terapkan kepada si anak kan, dengan cara, pertama dengan ice breaking, mungkin yang keduanya dengan berkonsultasi dengan orang tua. Nah, kalau kita rating nih kira-kira dari 1 sampai 10 menurut Ibu keberhasilan yang sudah Ibu lakukan itu di angka berapa? Kalau menurut saya Bu, peringkat yang, antara 1 sampai 10 itu sudah mencapai angka 8 dan 9 Bu. Karena Mmm. saya sudah melihat ada perubahan dari yang biasa begitu Bu. Nah, berarti itu bisa sudah dikatakan menuju sukses Ibu tuh, Bu. Ya sudah hampir mendekati. Mudah-mudahan, apa namanya, semakin hari semakin, apalah kalau semakin baik lagi jika kita memang Iya, fokus ya, Bu, ya untuk, iya. menangani si anak ini. Nah, kira-kira ini, Bu, siapa yang mungkin bisa membantu, dalam Ibu menjalankan metode yang ingin Ibu capai ini? Mmm, yang bisa membantu ini, ya ada yang di pihak sekolah Bu, ada kepala sekolah, teman sejawat, juga juga orang tua murid begitu Bu. Mhm, iya. Terus, waktu yang Ibu butuhkan untuk, "Oh nih saya sudah mungkin akan berhasil nih mendidik si anak ini sampai berubah sesuai yang kita inginkan." Nah, berapa lama mungkin waktu yang Ibu butuhkan? Mmm. Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya saja yang agak lama, karena tidak ada yang instan ya, Bu, ya. Semua Mhm, kita betul. harus menunggu prosesnya, begitu, Bu. Oh iya, karena memang kita melihat perubahan gitu ya kan, Bu. Iya, Perubahan itu memang tidak sesuatu yang instan bisa kita iya, lihat langsung gitu. Nah, mmm jadi berarti Ibu mulai dalam waktu secepatnya bisa Ibu laksanakan ini. Nah, dukungan dari pihak lain, eee, siapa yang mungkin Ibu butuh dukungan ini nih biar bisa makin berhasil gitu? mmm, iya, Bu, ya kan tadi saya kan, rencana akan menanyakan secepatnya dan saya eee, akan konsisten terus-menerus dengan mengupdate, berkolaborasi dengan teman ya, Bu, ya, teman sejawat, berbagi praktek baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik, dan menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, pembelajaran dan berbagi metode dengan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas itu dirindukan peserta didik saya ya, Bu, ya. Dan di sekolah saya didukung, sarana dan prasarana disediakan ya, Bu, ya, dan mulai dari moral, heeh, sudah saya dapatkan dari kepala sekolah maupun teman sejawat. Mungkin internalnya saja ya, Bu, ya, yang mungkin lebih konsisten lagi untuk menjalankannya. Ya, syukur. Alhamdulillah sekali Bu dari apa yang Ibu sampaikan itu sepertinya memang dukungan semua pihak sangat, membantu sekali gitu Bu dalam pelaksanaan yang, Iya, rencana yang Ibu lakukan dan saya pun juga berharap semoga apa namanya, yang Ibu rencana ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir nih Bu, eee, nah kita kan udah bincang-bincang dari awal sampai akhir tadi, untuk menemukan, bagaimana solusi dari si anak dan saya juga sudah mendengarkan bagaimana Ibu bercerita. Nah, dari pembicaraan kita ini bagaimana perasaan Ibu? masya Allah, Bu, lega dan tenang rasanya, Bu, karena saya telah menemukan solusi dari perbincangan kita ini. Eh, ya, Bu, terima kasih banyak, Bu, atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk mendengarkan cerita saya, begitu, Bu. Ya, sama-sama Bu Erni. Nah, eee, mungkin, itu mungkin Bu yang, bisa kita bahas hari ini karena, apa namanya, setelah ini saya juga masih ada kegiatan ya kan. Jadi mudah-mudahan, kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, untuk bercerita lagi di lain waktu. Nah semoga, mmm,
cerita Ibu tadi juga menjadikan sebuah pengalaman bagi saya, Iya, mana tahu saya akan menghadapi murid yang sama lagi walaupun kita tingkatannya berbeda SMP dengan SMA, iya, SMP dengan SD, memang, anaknya berbeda tapi kasusnya itu kadang-kadang hampir-hampir mirip. Nah, gitu iya, apalagi jadi dengan cerita Ibu tadi banyak pengalaman juga yang saya bagi dan saya berharap semoga apa yang Ibu rencanakan dan apa yang Ibu lakukan itu berhasil dan terlaksana sesuai dengan yang Ibu harapkan. Baik iya. Bu Erni, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mungkin sampai itu saja. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, ini kita hentikan rekamannya atau kita lanjutkan saja dulu? Dihentikan, Bu. Hentikan ya.